Pemirsa Komisi 9 DPR kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apakah ini terkait dengan masalah vaksin palsu atau apakah tentang penguatan lembaga BPOM ini sendiri? Kita langsung menanyakannya dengan Priscila Dahuan dan juru kamera Abdullah Hoirudin langsung dari Gedung DPR Jakarta. Cila, apa topik dari pembahasan rapat siang ini? Iya, Carlos dan juga pemirsa, pada pukul 1 siang nanti BPOM dengan DPR juga akan kembali melaksanakan rapat terkait vaksin palsu. Dan pada hari ini akhirnya DPR bersama BPOM akan membahas mengenai anggaran, mengenai pengawasan makanan dan obat itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan mengenai vaksin palsu setelah sebelumnya memang kasus ini mencuat begitu besar begitu, dan pada hari ini pun akan juga dibahas di Badan Komisi 9 bersama dengan BPOM. Dan kemudian nanti pada pukul 7 malam nantinya DPR juga akan kembali melaksanakan rapat bersama dengan Menteri Kesehatan Nila Muluk berkaitan dengan anggaran juga. Dan memang pembahasan anggaran ini juga tidak terlepas dari vaksin itu sendiri, karena diketahui pada sebelumnya juga pemerintah DPR juga menganggarkan dana senilai 1,2 triliun rupiah untuk masalah vaksin ini. Dan tentu saja hal ini juga tidak ingin terulang kembali, oleh karena itulah diperlukan evaluasi dan juga pembahasan yang mendalam mengenai anggaran khususnya tentang vaksin ini. Dan tentunya kita juga akan menunggu, Carlos, sebenarnya bagaimana hasil dari rapat ini baik dengan BPOM maupun juga dengan Menteri Kesehatan pada hari ini, Carlos. Iya, soal anggaran Anda katakan tadi bahwa soal vaksin ada 1,2 triliun rupiah, itu sangat besar. Lalu kemudian apa sebenarnya solusi yang ingin ditawarkan oleh DPR kepada BPOM untuk pengawasan vaksin palsu ini sendiri, Cila? Iya, kalau berbicara mengenai solusi, sebenarnya banyak sekali solusi yang ditawarkan dari DPR kepada pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga terkait vaksin ini. Dan juga salah satunya adalah dengan pembentukan panitia kerja ataupun panitia khusus yang nantinya akan bekerja mengenai penuntasan masalah kasus vaksin palsu ini. Dan tadi juga salah satu anggota Komisi 9 DPR yakni Saleh Hussein dari fraksi PAN juga mengatakan bahwa nantinya pembahasan mengenai pembentukan panitia khusus ini akan segera dilakukan pada hari ini dan paling lambat lusa. Dan tentu saja nantinya panitianya juga akan bekerja tuntas mengenai masalah kasus vaksin palsu ini. Dan tentu saja juga menyambung kepada wacana Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa dirinya meminta supaya izin dari 14 rumah sakit yang terlibat dalam kasus penyebaran virus vaksin palsu ini juga nantinya harus dicabut. Dan menanggapi hal itu juga para pimpinan DPR juga menanggapi, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS ini Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan dan tidak efisien dikarenakan bahwa pemerintah harusnya bisa mengevaluasi diri sendiri untuk kemudian melakukan pencabutan izin kepada ke-14 rumah sakit tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Demokrat yang menyatakan bahwa sebenarnya evaluasi mengenai kasus ini juga harus dilakukan dari lembaga pemerintah itu sendiri, dan baru setelah itu bisa dilakukan langkah-langkah yang terbaik di lembaga-lembaga di bawah pemerintah. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan cuplikan wawancara kami dengan Agus Hermanto dan juga Fahri Hamzah berikut ini. Tentunya masalah vaksin ini sudah memasuki wilayah-wilayah penegakan hukum, sehingga yang terbaik adalah kita serahkan sepenuhnya kepada penegakan hukum. Di sini ke Bareskrim, juga nantinya tentunya ke pengadilan, untuk ke jaksa dan juga kehakiman, sehingga memang sudah tepat bahwa ini memang harus ditangani secara tuntas. Membubarkan rumah sakit itu kan konsekuensinya besar, ya kan? Orang sakitnya gimana, terus mau diapain? Emang pemerintah punya alternatif, ya kan? Nah, jadi pemerintah ini sebetulnya nyalain diri dulu gitu loh, jangan ngorbankan pelayanan publik, ya kan? Saya kira itu. Dan Carlos, bisa kami tambahkan juga tadi Saleh Daulay menambahkan bahwa memang ia mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi ulang kepada ratusan balita yang terkena vaksin palsu. Dan memang langkah itu sudah dilakukan oleh pemerintah pada hari ini dengan menyelenggarakan vaksinasi ulang kepada ratusan balita di sejumlah klinik di DKI Jakarta. Demikian, Carlos.